Halo, perkenalkan, nama saya Nindri Sulistia Widyastiani, dosen Prodi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Spesialisasi saya ada di bidang hukum ekonomi dan bisnis, khususnya di bidang hukum perburuhan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran dan pembelajaran menggunakan metode Delivery, Interaction, and Assessment, atau yang disebut dengan DIA, pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu hukum perburuhan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu mata kuliah hukum perburuhan. Mata kuliah hukum perburuhan pada dasarnya adalah mata kuliah yang mempelajari mengenai hubungan industrial dan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja beserta dengan pemenuhan hak-hak buruhnya. Mata kuliah hukum perburuhan merupakan mata kuliah wajib di semester 3 di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Mata kuliah hukum perburuhan mempunyai bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah HK02463. Capaian pembelajaran pada mata kuliah hukum perburuhan yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep-konsep hukum perburuhan secara umum. 2. Mahasiswa mampu menentukan keputusan yang tepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat di bidang hukum perburuhan. 3. Mahasiswa mampu merumuskan pendapat hukum terhadap persoalan-persoalan hukum perburuhan. Yang keempat, mahasiswa mampu memilih cara penyelesaian permasalahan hukum perburuhan secara mandiri ataupun di dalam tim. Dan yang kelima, mahasiswa mampu membuat kajian hukum terkait hukum perburuhan sesuai dengan etika akademik dan metodologi hukum. Materi di dalam mata kuliah hukum perburuhan pada dasarnya terbagi dalam 5 bagian besar. Yang pertama, mengenai hubungan industrial. Yang kedua, mengenai hubungan kerja dan perjanjian kerja. Yang ketiga, tentu saja akan dibahas mengenai hak-hak dari buruh itu sendiri, misalnya seperti pengupahan, kemudian BPJS atau jaminan sosial, dan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang keempat, materi selanjutnya merupakan materi mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pada proses pembelajaran, delivery dilakukan melalui beberapa media. Yang pertama, melalui Learning Management System yang dimiliki oleh Universitas Atmajaya Yogyakarta atau yang disebut sebagai situs kuliah UAJ. Kemudian yang kedua, melalui Microsoft Teams untuk pembelajaran tatap muka melalui video conference. Selain itu, untuk bahan-bahan kuliah di dalam mata kuliah hukum perburuhan dapat juga diakses secara digital melalui beberapa sumber. Yang pertama, misalnya melalui situs direktori peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang dimiliki dalam laman pemerintah. Kemudian yang kedua adalah melalui perpustakaan digital UAJY. Dan yang ketiga, terdapat bahan kuliah yang secara khusus saya susun dan saya bagikan melalui cloud pribadi kepada mahasiswa. Untuk interaction di dalam kelas mata kuliah hukum perburuhan, pada dasarnya saya akan memberikan ceramah atau kuliah seperti biasa, kemudian diikuti dengan melempar berbagai pertanyaan untuk dijawab oleh mahasiswa. Kemudian juga sesekali saya akan menunjuk mahasiswa tertentu untuk ikut berpartisipasi di dalam diskusi atau menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Kemudian juga saya akan melempar berbagai studi kasus atau permasalahan terkait materi yang diajarkan pada perkuliahan hari itu untuk didiskusikan ataupun untuk dipresentasikan oleh mahasiswa. Untuk interaksi di luar kelas, saya juga menyediakan berbagai media misalnya seperti lewat email atau kemudian lewat WhatsApp chat untuk media diskusi bersama mahasiswa. Untuk asesmen di mata kuliah hukum perburuhan dapat dilakukan melalui yang pertama, exam atau ujian. Yang kedua, melalui case study atau studi kasus. Kemudian yang ketiga, melalui problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Dan yang keempat, melalui small group discussion dan presentasi. Untuk luaran mata kuliah hukum perburuhan, pada dasarnya setelah menempuh mata kuliah hukum perburuhan, mahasiswa diharapkan akan mampu mengingat, memahami mengenai dasar-dasar hukum perburuhan terkait hubungan industrial dan hubungan kerja, serta menganalisis mengenai permasalahan hukum perburuhan dan pemenuhan hak-hak buruh di tempat kerja.
Untuk komponen penilaian, yang pertama adalah nilai keaktifan yang mempunyai bobot 10%. Yang kedua, untuk nilai tugas, bobotnya 20%. Kemudian, komponen yang selanjutnya adalah ujian tengah semester 35% dan ujian akhir semester dengan bobot 35%. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah hukum perburuhan. Cuplikan video yang akan ditampilkan merupakan video pembelajaran yang dilakukan dalam perkuliahan ke-12 dengan materi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sebelum masuk ke cuplikan video tersebut, berikut rincian pertemuan ke-12 hukum perburuhan di dalam rencana pembelajaran semester atau RPS yang akan saya tampilkan berikut ini. Sambil menunggu yang lain, silakan dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Baru kita mulai kuliahnya. Biar kelihatan ya kan. Ada yang ngantuk atau yang ada yang belum mandi. Silakan dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Nah, kelihatan kan? Cantik-cantik, ganteng-ganteng kelihatan mukanya. Oke, ya. Selamat pagi, kembali lagi di kuliah hukum perburuhan. Kali ini di kuliah ke-12. Kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita. Hari ini kita akan bicara mengenai materi yang sangat menarik, ya. Yang saya yakin kalian pasti sudah pernah mendengar istilahnya, yaitu PHK, ya, pemutusan hubungan kerja. Ya. Pokoknya kalau bicara mengenai soal perburuhan, itu pasti yang pertama kali didengar di kepala, didengar di telinga itu pasti terkait dengan PHK, ya kan? Karena biasanya ada yang di PHK tapi tidak diberikan hak-haknya, atau kemudian ada yang di PHK tapi dilanggar prosedurnya dan sebagainya. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya kalau di dalam hukum perburuhan pengaturan mengenai PHK itu sendiri. Nah, untuk materinya silakan nanti sudah saya upload di situs kuliah seperti biasa ya, di slot kuliah ke-12 sesuai dengan apa yang kita lakukan hari ini. Itu silakan nanti di-download saja, supaya kalau nanti misalnya di dalam saya menayangkan share screen-nya itu agak sedikit terganggu karena jaringan, silakan nanti Anda bisa menyimak apa yang sudah saya sampaikan. Itu langsung saja. Jadi kalau kita bicara mengenai PHK itu kan dulu di kuliah pertama dan kedua kita kan bicara mengenai bagaimana kemudian hubungan antara pengusaha dengan pekerja, ya kan? Pengusaha dengan pekerja itu kan kalau mau memulai hubungan hukumnya ada yang namanya perjanjian kerja, sehingga kemudian terciptalah yang namanya hubungan kerja. Nah, yang namanya hubungan kerja itu tadi bisa jadi putus. Nah, sekarang kita akan membicarakan gimana sih kalau kemudian yang namanya hubungan kerja itu putus, apa akibat hukumnya, atau kemudian apa yang harus diperhatikan ketika tadi yang namanya pihak-pihak di dalam hubungan kerja itu akan memutus yang namanya hubungan kerja tersebut, karena ternyata ada aturannya. Tapi sebelum ke sana, ya, saya tuh pengen tanya dulu, pengen mengecek saja, ya kan? Tadi kan saya bilang PHK itu adalah salah satu tema atau hal permasalahan yang paling sering didengar mengenai hukum perburuhan. Nah, saya pengen tahu pandangan Anda, pada dasarnya sebenarnya boleh tidak toh pengusaha itu melakukan PHK terhadap pekerja atau buruhnya? Boleh atau tidak? Silakan, ada yang mau menjawab? Lavenia, silakan. Iya Bu, saya mau mencoba menjawab. Jadi menurut saya tuh boleh Bu, karena waktu mempelajari pembuatan perjanjian kerja kan dijelasin kalau perjanjian kerja itu perjanjian standar yang isinya dibuat oleh pengusaha, sehingga dalam memutus hubungan kerja itu boleh dilakukan oleh pengusahanya Bu. Oke, karena yang membuat perjanjian kerja itu
pengusaha, jadi pasti yang memutus itu juga pasti boleh oleh pengusaha gitu ya. Oke, jawabannya bagus. Selanjutnya ada yang mau mencoba menjawab lagi? Ivana, silakan. Iya Bu, izin menjawab. Menurut saya juga boleh Bu, karena kan pada kenyataannya memang sejak dahulu tuh sering terjadi PHK Bu. Nah, jika tidak dibolehkan, maka tidak ada PHK kan kalau selama ini udah terjadi. Dan setahu saya yang tidak dibolehkan itu misalnya terjadi PHK, PHK itu terjadi dengan sepihak saja Bu. Oke, betul ya. Kalau nggak boleh Mas, berarti nggak mungkin ada PHK Bu, nggak mungkin ada rame-rame ada berita startup PHK ratusan karyawan ya kan, si cepat kemudian juga mem-PHK massal karyawannya. Kalau tidak ada ya tidak mungkin ada yang namanya PHK. Ya itu jawabannya bagus. Jadi memang kemudian sering terdengar istilah bahwa PHK itu ya sepihak dari pengusaha. Jadi ya pasti boleh dilakukan oleh pengusaha. Ya, nanti kita lihat seperti apa. Jadi tapi pada dasarnya sebenarnya apa yang dijawab oleh Lavenia dan Ivana itu betul ya boleh saja yang namanya pengusaha itu melakukan PHK, karena sebenarnya pemutusan hubungan kerja itu ya haknya dari aktor-aktor di dalam hubungan kerja termasuk dari pengusaha. Hanya saja ya kemudian prosedurnya, syarat-syaratnya itu juga harus diperhatikan karena nanti diatur, nggak boleh kemudian melanggar hak-haknya buruh, hak-haknya pekerja. Bagus, oke. Itu pertanyaan pertama ya. Nah, saya akan tanya lagi. Saya banyak nanya nih. Yang kedua, ya kan? Oke deh, tadi PHK boleh dilakukan oleh pengusaha. Nah, sekarang sebaliknya. Saya yakin kalian pasti pernah dengar istilah resign, ya kan? Kalau di Instagram atau di Twitter itu kan suka ada akun-akun HRD itu kan dikit-dikit ngomongin resign, ngomongin mengundurkan diri. Nah, kalau misalnya kemudian ada peristiwa bahwa buruh atau pekerja itu resign, ya, menurut kalian itu termasuk ke dalam PHK atau bukan sih? Silakan, ada yang mau menjawab dulu. Maria, silakan. Ya baik, terima kasih Bu. Saya izin menjawab Bu. Kalau menurut saya tidak termasuk dalam PHK, karena kalau resign itu Bu datangnya dari kemauan si pekerja atau si buruh itu sendiri. Nah, sedangkan kalau PHK itu berasal dari pemutusan yang sepihak dan itu juga kemauannya dari si pengusaha itu Bu. Menurut saya seperti itu. Oke, ya. Jadi ternyata kalau PHK itu kan kita sering dengar ratusan karyawan di PHK, ya berarti datangnya dari pengusaha Bu. Kalau kemudian ada pekerja yang pengen resign atau pengen mengundurkan diri keluar dari kantornya, ya kan berarti itu bukan termasuk PHK. Oke, saya paham maksudnya pendapatnya Maria. Mungkin ada lagi? Agnes, silakan. Oke Bu, kalau menurut saya sama juga Bu, itu bukan PHK. Karena dulu waktu kita sempat membahas mengenai hubungan industrial, kan ditemukan ya bahwa posisi tawar pengusaha itu lebih kuat di dalam hubungan kerja. Maka dalam hal ini PHK itu dilakukan oleh pengusaha. Nah, seperti itu menurut saya. Bagus nih, ingat materi yang agak lama nih mengenai hubungan industrial. Ya betul bahwa pada dasarnya kan hubungannya itu kan nggak setara ya kan, karena ada hubungan atasan bawahan, juga kemudian ada hubungan yang antara ekonomi dan secara psikologis juga berbeda antara pengusaha dengan pekerja. Jadi ya kalau buruhnya yang resign ya kemudian bukan termasuk PHK. Oke, saya paham ini ya pola pikirnya, tapi bagus mengingat-ingat materi yang dulu pernah kita bahas mengenai hubungan industrial. Berarti ada dua nih yang bilang bahwa ini bukan resign, ini bukan PHK. Mungkin satu lagi deh pendapatnya. Ada lagi Agnes lagi. Nah, Agnes lagi nih. Ada dua Agnes. Silakan. Kalau menurut saya sih Bu, resign itu tuh PHK juga Bu, karena kalau melihat di UU Ketenagakerjaan disebutkan ada kompensasi PHK tentang mengundurkan diri. Jadi menurut saya resign itu PHK sih Bu. Oke, nah ini berbeda nih jawabannya, 2 lawan 1 ya. Kalau tadi bilang bukan ada dua
yang bilang bukan PHK, ini ada yang bilang bahwa satu PHK karena di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu disebutkan Bu mengenai terminologi yang namanya mengundurkan diri. Oke, bagus. Sekarang kita lihat ya sebenarnya seperti apa sih. Nah, kalau kita mau mendefinisikan sesuatu, saya selalu bilang kepada Anda bahwa kembalikan lagi ke dalam pasal 1-nya, ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di pasal 1 itu ada definisi PHK. Katanya PHK itu adalah upaya pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu atau karena alasan tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh dan pengusaha. Jadi diakhiri itu hubungan kerjanya karena alasan-alasan tertentu. Nah, karena hubungan kerjanya berakhir, maka hak dan kewajibannya pun juga berakhir. Nah, kalau kita melihat pada definisi ini, sebenarnya kan tidak disebutkan secara khusus gitu ya, bahwa oh yang namanya PHK itu selalu dilakukan oleh pengusaha. Ternyata tidak. Kenapa kok seperti itu? Ya kan? Kenapa kok kemudian tidak selalu datang dari pengusaha? Ya logikanya, analoginya ketika kalau misalnya ada hubungan perkawinan ya toh, antara suami dengan istri, ya kan? Hubungan perkawinan itu kan bisa putus juga. Nah, itu kemudian yang namanya hubungan perkawinan itu bisa diputus oleh dua-duanya kan, bisa suaminya yang memutus, bisa juga istrinya. Nah, di dalam hubungan kerja ini juga sebenarnya sama. Jadi bisa diputus oleh pekerja, bisa diputus oleh pengusaha. Jadi kalau misalnya kemudian ada ada pekerja yang mengundurkan diri, maka kemudian dia itu termasuk juga sedang berupaya ya kan, sedang melakukan action yang namanya mengakhiri hubungan kerja. Jadi termasuk ke dalam PHK. Itulah kenapa rasionya atau alasannya kok di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terminologi mengundurkan diri itu termasuk di dalam bab PHK. Itu ya. Tapi kenapa kok kemudian banyak yang menganggap bahwa mengundurkan diri itu tidak termasuk PHK? Karena itu mindsetnya di masyarakat bahwa PHK itu selalu datang dari pengusaha, ya kan? Karena memang kebanyakan dilakukan oleh pengusaha, jarang sekali yang mengundurkan diri. Kenapa? Karena memang kemudian jumlah pencari kerja sama lapangan kerjanya nggak seimbang, ya kan? Makanya kemudian banyak yang memilih mempertahankan pekerjaan. Intinya gitu. Ya, jadi saya akan meluruskan tadi beberapa hal di awal. Itu mengenai definisi PHK. Yang selanjutnya adalah mengenai dasar hukum. Jadi ada 3 dasar hukum utama. Tentu saja yang pertama mengenai Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Nah, PHK ini adalah salah satu bab yang paling banyak diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi membacanya harus hati-hati. Jadi tidak boleh hanya baca Undang-Undang Ketenagakerjaan saja, tapi juga harus sambil membaca Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian yang ketiga adalah aturan pelaksanaannya, yaitu PP nomor 35 tahun 2021. Itu di sana juga ada aturan mengenai PHK. Tadi pesan saya sekali lagi, jangan asal membaca Undang-Undang Ketenagakerjaan saja karena sudah banyak pasal yang diubah. Nah, supaya kemudian Anda lebih mudah, ya sih, nanti Anda bisa kemudian melihat pada halaman mana tadi? Pada slide yang berikutnya, di sini ada link yang saya berikan kepada Anda, ya. Nanti di sana di paling atas begitu ada naskah Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah saya jadikan satu. Jadi Anda tinggal membaca saja supaya Anda lebih mudah, supaya tidak tersesat tadi ya. Kalau dibuka nanti seperti ini. Saya berikan contohnya. Nah, ini ya. Nanti ada yang paling atas ini ada tulisannya naskah Undang-Undang Ketenagakerjaan pasca Judicial Review dan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, tinggal nanti dibuka saja. Sudah saya bantu buat Anda untuk membaca Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja lebih mudah. Saya sandingkan gitu ya. Jadi nanti Anda bisa mendownload ini, silakan untuk belajar tentang PHK. Saya lanjutkan. Jadi yang namanya PHK itu ada beberapa prinsip, ya, ada beberapa prinsip yang kemudian harus diperhatikan. Yang pertama, pada dasarnya yang namanya PHK itu harus diupayakan oleh semua
bagian ya, semua pihak, pengusaha ya, pekerja ya, serikat buruh ya, pemerintah itu agar tidak terjadi PHK supaya nggak tambah banyak ya kan tingkat pengangguran yang ada di negara kita. Karena kalau tingkat penganggurannya makin banyak pasti nanti tingkat pertumbuhan ekonominya juga akan tersendat ya. Jadi harus diupayakan jangan sampai terjadi PHK. Jadi dicari upaya yang lain. Kalau bisa tidak PHK, apa kalau masih bisa ada upaya lain ya jangan di PHK. Kalau misalnya kemudian ternyata baru tidak ada upaya yang lain lagi ya kan, baru kemudian tidak bisa dihindari, maka PHK itu harus dirundingkan dulu. Nggak boleh tiba-tiba, ya harus dirundingkan dulu. Nah, kalau misalnya kemudian tadi perundingannya gagal, PHK itu hanya boleh dilakukan kalau nanti sudah ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Nanti lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu apa, nanti akan kita pelajari di pertemuan ke-13, pertemuan selanjutnya ya. Jadi sabar. Tapi intinya adalah harus diusahakan dulu tidak terjadi PHK. PHK itu pilihan terakhir. Kalau sudah tidak ada pilihan lain lagi, maka kemudian dirundingkan dulu. Kalau sudah dirundingkan tapi gagal, maka kemudian harus tunggu penetapan. Itu prinsipnya. Nah, yang kemudian yang selanjutnya adalah alasan PHK itu juga tidak boleh sembarangan. Jadi harus mengikuti apa yang ada di dalam undang-undang. Jadi nggak boleh ngawur gitu ya, ada apa sedikit kemudian di PHK, ada apa sedikit kemudian pemutusan hubungan kerja, tidak boleh. Jadi hanya alasan-alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang lah itu yang boleh dipakai. Yang pertama kaitannya dengan perubahan kepengurusan dari perusahaan itu sendiri, misalnya di merger ya kan, digabung, dilebur, atau kemudian dipisahkan, di-split ya kan, atau diambil alih ya kan, konsolidasi dan sebagainya. Nah, itu kan perubahan manajemen itu bisa menyebabkan salah satu kemungkinannya terjadi PHK. Boleh. Kemudian bisa juga perusahaan itu melakukan efisiensi ya kan, karena misalnya kemudian ada ancaman-ancaman ekonomi dari luar, atau kemudian ada ketidakstabilan ekonomi, bisa saja kemudian melakukan efisiensi. Karena misalnya efisiensinya itu bisa dilakukan juga dengan penutupan perusahaan atau tidak dengan menutup perusahaan. Yang jelas melakukan efisiensi itu boleh. Kemudian perusahaan itu tutup ya kan karena rugi. Ya kalau perusahaannya tutup ya pasti terjadi pemutusan hubungan kerja. Kemudian juga bisa perusahaan tutup itu karena force majeure. Kalau tadi karena rugi, ini karena force majeure, karena overmah. Ya, nanti dilihat lagi ya, overmah atau force majeure pada kuliah hukum perdata yang terdahulu. Kemudian karena perusahaan itu ada di dalam keadaan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran hutang. Ya, berarti ini ada permasalahan ekonomi juga ya kan, hutangnya sampai ditunda-tunda apa. Bisa jadi kemudian jadi alasan PHK. Atau sekalian ya kan perusahaannya itu pilot ya, karena memang kemudian ada keadaan ekonomi perusahaan lagi-lagi ini alasannya kebanyakan karena alasan ekonomi. Kemudian yang selanjutnya adalah ya karena memang kemudian pekerja itu sendiri atau buruh itu sendiri mengajukan permohonan PHK karena misalnya pengusaha itu melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya kepada pekerja, misalnya diancam, dianiaya, tidak membayar upahnya. Nah, kalau diperlakukan seperti itu, pekerja itu boleh meminta permohonan pemutusan hubungan kerja. Itu. Atau juga kemudian ketika kemudian tadi ada aduan ya kan dari buruh bahwa pengusaha ini menganiaya saya, atau kemudian pengusaha ini tidak membayar upah saya, tapi kemudian setelah dibawa ke pihak yang berwajib, ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial ternyata tidak terbukti. Kemudian pengusahanya yang sebaliknya, ya dari saya dituduh seperti itu, nanti kemudian saya PHK, itu boleh ternyata. Jadi alasannya diperbolehkan. Kalau tadi dituduh ya kan kemudian tidak terbukti, maka kemudian pengusaha bisa melakukan langkah PHK. Atau yang tadi kita bahas ketika resign, ketika buruhnya sendiri mengundurkan diri. Tetapi ada aturannya, harus mengajukan secara tertulis ya kan, memberikan notis dulu selambat-lambatnya 30 hari. Jadi tidak boleh mendadak. Kemudian juga tidak terikat dalam ikatan dinas. Ya kalau masih kemudian dalam ikatan dinas ya tidak boleh mengajukan pengunduran diri.
Kemudian juga tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai mengundurkan diri. Jangan ketika sudah mengajukan permohonan pengunduran diri di ACC, ya kan, padahal belum tanggalnya tapi sudah tidak masuk bekerja. Ya tetap melakukan pelaksanaan pekerjaannya sampai tanggal yang sudah disepakati tadi. Kemudian bisa jadi juga PHK itu terjadi alasannya karena pekerja itu mangkir 5 hari kerja berturut-turut. Jadi tidak masuk kerja, ya kan, tanpa ada keterangan yang jelas, ya kan, sudah dipanggil tapi tidak datang. Nah, itu boleh di PHK. Atau juga kemudian pekerja atau buruh itu melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perusahaan, di dalam perjanjian kerja, di dalam peraturan perusahaan, atau di dalam perjanjian kerja bersama, yang kemudian sudah dikasih surat peringatan pertama, kedua, ketiga, tapi tetap melanggar, boleh di PHK. Kemudian juga karena pekerja itu sendiri, ya kan, tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan atau lebih karena dia ditahan karena melakukan tindak pidana. Nah, itu boleh juga di PHK. Kemudian karena pekerja sendiri mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja, ya, jadi tidak bisa melakukan pekerjaannya, tetapi tidak boleh langsung. Harus ditunggu sampai 12 bulan dulu. Siapa tahu sebelum 12 bulan sembuh bisa balik lagi. Tapi kalau sudah sampai 12 bulan belum bisa kembali bekerja, maka boleh di PHK gitu ya. Karena kalau sudah lebih dari 1 tahun kan kasihan pengusaha juga, ya kan, dia pasti juga butuh orang yang melakukan pekerjaan yang ada di dalam operasionalnya, intinya gitu. Kemudian karena pekerjanya pensiun, ya, kalau pensiun pasti kan terjadi pemutusan hubungan kerja karena pasti sudah tidak bekerja lagi, setelah itu tidak ada hubungan kerja lagi. Atau pekerja tersebut meninggal dunia, ya kan, kalau meninggal dunia ya pasti terjadi pemutusan hubungan kerja, kan tidak mungkin kemudian kalau ada pekerja meninggal dunia disuruh tetap bekerja, nggak bisa, ya, makanya pasti hubungan kerjanya juga putus. Itu alasan PHK. Nah, ini nih yang mau saya tanyakan. Nah, ini kemarin itu kan kita habis kena badai pandemi COVID, ya, walaupun sampai sekarang itu masih jadi pandemi, belum jadi endemi, ya, tapi kan sekarang sudah relatif normal aktivitas kita begitu ya. Nah, kalau misalnya kemudian kita hubungkan dengan konsep PHK, tadi kan banyak alasan PHK nih, ya kan, ada alasan karena efisiensi, karena pilot, karena kemudian melanggar peraturan di perusahaan atau pensiun dan sebagainya. Tadi kan ada beberapa alasan. Kira-kira kalau misalnya kita hubungkan dengan, ya kan, pandemi COVID, alasan apa sih? Alasan yang mana dari semua tadi itu yang bisa dipakai selama masa pandemi COVID sebagai alasan PHK? Ada yang mau menjawab? Silakan. Raden Yeremia. Ya baik Bu, saya izin menjawab ya Bu ya. Ya, jadi karena force majeure Bu. Jadi kan pandemi ini kan keadaan yang tidak dapat diduga oleh siapapun. Jadi menurut saya ini masuk pada kategori keadaan memaksa Ibu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, force majeure atau overmah ya. Nah, ini yang tadi saya singgung konsep hukum perdata, hukum perdata beberapa semester yang lalu. Oke, force majeure. Ada lagi? Cindy mungkin? Baik Bu, izin menjawab. Menurut saya alasan PHK yang bisa dipakai semasa pandemi COVID itu alasan yang perusahaan merugi Bu. Karena pada waktu awal pandemi itu banyak perusahaan yang terganggu bahkan tutup seperti dalam sektor pariwisata, dan perusahaan itu mengalami kerugian Bu, sehingga tidak sanggup membayar upah buruhnya. Oke, karena rugi ya tutup, ya betul, karena tadi kan di slide pertama mengenai alasan PHK kan saya membahas mengenai alasan ekonomi, dan kemarin ketika awal-awal, apalagi awal-awal COVID itu, awal pandemi, memang kemudian banyak sektor perusahaan yang sangat kondisi ekonominya sangat memprihatinkan, ya betul, karena rugi itu juga bisa. Mungkin ada lagi? Bagus jawabannya. Nikoma, silakan. Izin bertanya Bu, izin menjawab Bu. Ya. Jadi menurut saya itu termasuk dalam pilot karena intinya sama dengan apa yang tadi Mbak Cindy ucapkan, yaitu ada kerugian dari perusahaan itu tersebut. Jadi dengan adanya kreditur yang banyak dan perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutang-hutangnya itu, jadi bisa
dipilotkan oleh pengadilan niaga. Seperti itu Bu jawaban dari saya. Ya, jadi karena tadi kembali lagi ya, alasan ekonomi betul ya, karena kemudian merugi ya kan, terus habis itu krediturnya banyak, nggak ada pemasukan, nggak ada income, kemudian ternyata dipilotkan oleh kreditur-krediturnya, sehingga kemudian bisa juga alasan pilot tadi dipakai di dalam pemutusan hubungan kerja. Bagus. Lanjutnya mungkin saya tunjuk aja ya. Bentar. Yohanes mungkin mau mengemukakan pendapatnya. Kira-kira kalau menurut pendapatmu apa? Ya baik Bu. Kalau menurut saya sama yang kayak tadi disampaikan Yere Bu, yaitu force majeure. Karena jika terjadi kerugian atau tidak ada customer sehingga perusahaan tidak mampu untuk membayar gaji buruh, atau malah perusahaannya tutup gara-gara pandemi, berarti itu sesuatu yang tidak dapat dipersalahkan pada pengusaha. Nah, kalau dikaitkan dengan konsep force majeure itu di KUH Perdata ini cocok Bu, begitu. Oke, ya, karena ada keadaan yang tidak terduga, ada keadaan yang di luar kesalahannya dari pengusaha sendiri, ya kan, karena memang nggak ada yang bisa menduga tiba-tiba kita kena pandemi COVID satu dunia, ya kan, sehingga kemudian banyak implikasinya. Ya, betul. Satu lagi deh, apa ya? Aurelia, mungkin mau mencoba menjawab? Baik, mungkin suara saya kedengeran ya? Dengeran. Mungkin kali ini jawaban saya sedikit berbeda. Jadi tadi kan pertanyaannya itu alasan apa yang diterapkan. Nah, menurut Aurel, bahwa meninggal dunia itu juga bisa dipakai Bu. Karena COVID kemarin, bahwa kita tahu kan korban meninggalnya itu sangat banyak ya, sangat tinggi angkanya. Jadi termasuk juga para guru juga yang dimakan korban oleh COVID-19 ini. Iya, terima kasih ya Aurelia, betul ya. Ini jadi tidak melulu kita concernnya kalau masalah pandemi itu kita ke alasan ekonomi juga, karena memang kemudian buktinya kemarin kan banyak sekali ya, ketika pandemi COVID itu kita kehilangan banyak mungkin teman-teman kita atau mungkin keluarga kita yang meninggal dunia karena tertular COVID-19 kemarin, dan salah satunya juga ketika kemudian itu terkena kepada buruh, kepada pekerja, ya tentu saja ketika kemudian meninggal dunia, yaitu menjadi salah satu alasan PHK, ya pasti hubungan kerjanya juga putus gitu. Bagus, oke, ya itu dulu aja, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Jadi tadi kan alasan yang diperbolehkan ya. Nah, kalau tadi ada alasan yang diperbolehkan karena pilot, karena kemudian melanggar, karena kemudian buruhnya sendiri ditahan di pihak berwajib dan sebagainya. Nah, ternyata yang diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Cipta Kerja itu juga ternyata ada alasan-alasan yang tidak diperbolehkan untuk dipakai. Ya, jadi spesifik banget nih mengaturnya ya kan, Undang-Undang Ketenagakerjaan junto Undang-Undang Cipta Kerja. Tadi alasan yang diperbolehkan, sekarang juga diatur ternyata alasan yang tidak boleh dipakai, yang dilarang. Yang pertama adalah kalau pekerja itu sakit, ya kan? Kalau sakit kemudian belum melampaui 12 bulan terus-menerus, itu tidak boleh kemudian pengusaha mem-PHK. Ya kalau sakit, apalagi ada surat dokternya, sakitnya misalnya cuma 2 hari ya kan karena pilek atau mungkin karena COVID, ya kan 14 hari karantina, ya kan tidak boleh kemudian tiba-tiba di PHK kalau belum melampaui 12 bulan terus menerus, ya karena kalau sudah 12 bulan boleh di PHK ya karena sudah lama sekali, kasihan pengusahanya juga karena dia butuh beroperasi kan, intinya begitu. Itu yang pertama. Kemudian pekerja itu memenuhi kewajiban terhadap negara, ya kan, misalnya ada pekerja yang mendaftar sebagai komponen cadangan negara, ya kan, Komcat, kemudian dipanggil ke pertempuran begitu ya, itu kan memenuhi kewajiban terhadap negara, itu tidak boleh di PHK, ya harus diberikan kesempatan. Kemudian pekerja menjalankan perintah agama, ya kalau misalnya kemudian kaitannya dengan menjalankan kewajiban agama, ya tidak boleh kemudian di PHK. Atau pekerja menikah, ya kalau menikah kan karena menjalankan ini ya panggilan hidupnya, atau kemudian memang sesuatu yang memang kemudian akan dilakukan di dalam hidup, ya harus diberikan kesempatan walaupun nanti ada
aturan rincinya bahwa ya ada batasan beberapa hari yang kemudian disepakati, tidak kemudian karena menikah kemudian 3 bulan tidak masuk kan nggak masuk akal gitu ya. Kemudian ketika pekerja perempuan itu juga ketika mengandung ya kan, ketika hamil, ketika melahirkan, ketika gugur kandungan atau menyusui bayinya itu tidak boleh dijadikan alasan PHK, ya harus diberikan kesempatan karena ini perlindungan hak-hak perempuan juga ya kan, hak reproduksi perempuan. Kemudian pekerja mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lain di dalam satu perusahaan. Ya, jadi tidak boleh di PHK karena punya pertalian darah atau punya hubungan perkawinan. Dulu sebenarnya itu boleh di PHK gitu ya, asal kemudian disepakati. Tetapi kemudian keluar putusan MK Judicial Review yang kemudian membatalkan keberlakuan pasal itu dan kemudian dikuatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja bahwa kalau punya pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan sesama pekerja lain dalam satu perusahaan itu tidak boleh kemudian di PHK. Kemudian pekerja itu menjadi anggota atau pengurus serikat pekerja, mendirikan serikat pekerja, atau melakukan kegiatan serikat pekerja sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati di dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nggak boleh di PHK. Kemudian pekerja mengadukan pengusaha yang melakukan tindak pidana. Itu juga tidak boleh di PHK. Karena kan berarti dia menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik, ya kan, tahu ada tindak pidana, dilaporkan. Kemudian ketika ada perbedaan paham, sara, politik, gender, kondisi fisik, ya tidak boleh. Ya. Kemudian juga ketika pekerja cacat tetap atau sakit karena kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang jangka penyembuhannya belum dapat dipastikan, itu tidak boleh serta-merta di PHK. Ya tadi harus dilihat dulu sampai 12 bulan terus-menerus tadi, apakah kemudian bisa tidak melakukan pekerjaannya. Kalau misalnya tidak, ya baru boleh di PHK. Tapi kalau baru belum sampai 12 bulan itu tidak boleh. Itu ya. Jadi ini alasan yang dilarang. Spesifik ya, jadi ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Nah sekarang saya tanya, ya kan, nah kalau saya punya permasalahan seperti ini, ya kan, kalau misalnya kemudian ada seorang pekerja perempuan, sebut saja namanya Lita, nah, nggak ada yang namanya Lita kan di sini, Lita gitu ya, pekerja perempuan di perusahaan X, ya ternyata setelah dilakukan penyelidikan, Lita itu ternyata melakukan pencurian terhadap sejumlah uang dan aset perusahaan. Ini Lita rasa memilikinya sangat tinggi, ya kan? Nah, karena uang dan aset perusahaan itu karena dia merasa memiliki, jadi dibawa pulang sama Lita ini tadi kan. Nah, akhirnya ketahuan. Nah, karena ketahuan, kemudian pengusaha itu ingin melakukan PHK terhadap Lita. Tetapi ya pada saat dia melakukan pencurian sampai ketahuan dan mau di PHK itu, Litanya itu sedang hamil. Nah, kemudian pertanyaan saya, menurut Anda, kalau ada situasi yang demikian ini, apakah kemudian pengusaha itu dapat melakukan PHK terhadap Lita? Ada yang mungkin bisa menganalisis kemudian menyampaikan pendapatnya mengenai situasi seperti ini nih? Kira-kira menurut Anda boleh nggak sih? Tadi kalau kita melihat alasan yang diperbolehkan dan alasan yang dilarang. Silakan. Melana, silakan. Ya, selamat pagi Bu. Saya izin mencoba menjawab. Ya. Menurut saya itu pengusaha itu boleh sih Bu mem-PHK Lita, walaupun dalam keadaan hamil. Sebenarnya itu tidak menutup kemungkinan karena di sini kan Lita kan melakukan pencurian, di mana pencurian itu tindak pidana. Jadi itu kan hal yang sebenarnya semua pengusaha juga pasti tidak akan mempertahankan seseorang yang melakukan tindakan kriminal di perusahaannya ya Bu. Jadi menurut saya pengusaha tersebut bisa melakukan PHK terhadap Lita. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Melana. Jawabannya betul ya. Jadi boleh, bukan berarti nggak boleh, ya kan? Karena tadi kan kalau kita lihat di belakang, alasan yang dilarang itu adalah salah satunya ketika pekerja perempuan itu hamil, ya. Tetapi alasannya mungkin yang agak sedikit saya luruskan adalah begini, kenapa kok boleh di PHK? Karena alasan perusahaan mem-PHK itu bukan karena Litanya hamil. Oh, karena dia hamil nih, kayaknya nanti dia jadi produktivitasnya jadi rendah, atau kemudian jadi banyak sakit, banyak izin, misalnya seperti itu kan bukan.
pengusaha atau perusahaan itu melakukan PHK terhadap Lita karena Lita melakukan tadi tindakan pidana, ya kan, pencurian terhadap sejumlah uang dan aset perusahaan, sehingga alasan PHK-nya adalah ya karena kemudian dia melakukan pencurian. Apalagi kalau ditahan tadi kan, ada kan alasan PHK ketika kemudian pekerjanya itu ditahan pihak berwajib karena melakukan tindakan kriminal atau tindakan pidana. Jadi boleh nggak? Boleh, dengan alasan tadi, bukan karena kemudian Litanya sedang hamil. Beda cerita kalau misalnya kemudian ada pekerja perempuan yang tadi lagi hamil, kemudian gara-gara hamilnya itu tadi pengusaha kemudian mem-PHK. Nah, itu tidak boleh. Ya, jadi nanti ketika Anda melihat atau menghadapi suatu permasalahan PHK, untuk menentukan alasannya ini boleh atau tidak, Anda betul-betul harus jeli, lihat betul yang mau diarahnya perusahaan itu mau pakai yang mana, keadaannya atau kondisinya itu yang dipakai oleh pengusaha itu yang mana, sehingga kemudian kita baru bisa menganalisis ini boleh atau tidak. Kalau seperti ini boleh, karena tadi kan mencuri, ya nggak boleh lah mencuri, ya bukan karena hamil, gitu ya. Itu kaitannya dengan alasan PHK, gitu ya. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, ya, sebelum nanti terlalu banyak materinya, ya kan. Silakan, ada yang mau bertanya. Ivan, silakan. Selamat pagi, Bu. Ya, pagi. Silakan. Ya, saya izin bertanya, Bu, terkait materi PHK tadi. Nah, kan pada dasarnya itu PHK itu dapat dilakukan ya, Bu, dan sifatnya itu sepihak. Lalu bagaimana PHK di perusahaan ini tidak terima? Kemudian upaya hukum apa? Terima kasih. Ya, oke, pertanyaannya bagus nih. Jadi pada intinya adalah, oke Bu, kalau misalnya tadi boleh nih di PHK begitu ya, ketika kemudian ada pengusaha mem-PHK tapi ternyata pekerjanya nggak terima nih, loh kok saya di PHK nih, gimana ini, ya kan. Artinya ada nggak sih kemungkinan prosesnya? Ada, ya kan. Jadi tenang saja, makanya kemudian kenapa kita belajar PHK, karena kita akan belajar prosesnya. Tapi begini, ya kan, kenapa tadi belum saya singgung, karena memang ini slide yang selanjutnya, jadi pas, ya kan, kaitannya dengan proses PHK, ada upaya hukumnya. Jadi seperti yang di awal tadi saya bilang, yang namanya PHK itu harus memperhatikan prosedur hukumnya, nggak boleh ngawur tadi ya, nggak boleh tiba-tiba mem-PHK. Nah, kalau di dalam aturannya, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Junto Undang-Undang Cipta Kerja dan di dalam PP 35 tahun 2021, yang namanya PHK itu harus diberitahukan terlebih dahulu, ya kan, kepada pekerja atau kepada serikat pekerja atau serikat buruh kalau misalnya kemudian yang mau di PHK itu jadi anggota. Kan boleh berserikat kan, jadi boleh kalau berserikat kemudian jadi anggota serikat buruh atau serikat pekerja, maka serikatnya juga harus dikasih tahu. Nah, pemberitahuan itu paling lambat 14 hari, ya kan. Kemudian alasannya apa, ya kan, kemudian kompensasi dan pemberian hak-haknya seperti apa, penghitungannya itu harus diinformasikan di dalam pemberitahuan tertulis itu tadi. Nah, tapi kalau misalnya kemudian pekerjanya itu masih dalam masa percobaan, maka pemberitahuannya itu cukup 7 hari saja. Tapi kalau sudah lewat dari masa percobaan, maka paling lambat 14 hari. Nah, kalau sudah diberitahukan, ya kan, ada kemungkinannya. Bisa jadi pekerja menerima nih, legowo, ya udah nggak apa-apa deh di PHK. Oke, nggak apa-apa di PHK, saya juga sepakat dengan kompensasi dan pemberian atau pembayaran hak-hak lainnya. Nah, kemudian kalau sepakat, maka pengusaha cukup melaporkan terjadinya PHK ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Ya, tinggal dilaporkan aja, gitu. Nah, kalau misalnya kemudian kemungkinannya kedua, ya kan, bisa jadi kan tadi seperti yang dibilang Ivan, nggak terima nih loh. Gimana kalau kemudian saya di PHK, saya nggak mau dong di PHK, nanti saya dapat uang dari mana, bekerja apa, dan sebagainya. Nah, kalau kemudian pekerja itu menolak, upaya hukumnya yang pertama adalah langkahnya, pekerja harus buat surat penolakan dulu. Dan alasannya, kenapa kok dia menolak? Alasannya tuh kenapa? Apakah karena alasannya tidak sesuai menurut dia, misalnya dia dituduh melanggar aturan perusahaan, padahal dia merasa tidak melanggar, misalnya begitu. Atau kemudian bisa jadi karena
kompensasinya atau pembayaran hak-haknya itu tidak sesuai dengan keinginannya atau kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, nah, dibuat suratnya paling lambat 7 hari setelah surat pemberitahuan PHK tadi diterima gitu. Nah, kalau sudah disampaikan kepada pengusaha tadi surat penolakannya, kan nanti akan dirundingkan, ya kan, didengarkan begitu. Nah, kalau misalnya kemudian tidak tercapai kata sepakat perundingannya, ya kan, kalau perundingannya tercapai kata sepakat kan berarti sama-sama menerima. Kalau menerima ya berarti balik lagi ke tadi, dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja, ke Disnag. Tapi kalau kemudian tidak tercapai kata sepakat, maka kemudian prosesnya, upaya hukumnya adalah melalui penetapan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tadi saya bilang di awal, ya kan, tadi PHK itu kalau tidak tercapai kata sepakat maka harus tunggu penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial gitu. Nah, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini apa dan seperti apa nanti prosedurnya kita akan belajar di minggu depan. Intinya gitu ya. Jadi diberitahukan dulu, kemudian diterima atau tidak. Kalau misalnya diterima sudah tinggal dilaporkan saja. Kalau tidak diterima maka harus dibuat surat penolakan. Kalau kemudian sudah dibuat surat penolakan, berunding. Kalau sepakat ya berarti dianggap menerima, tinggal dilaporkan. Kalau tidak sepakat maka kemudian tunggu penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ya, jadi harus dibawa ke ranah yang betul-betul kelembagaannya, ya kan, misalnya mediasi atau ke pengadilan hubungan industrial dan sebagainya. Itu prosesnya, upaya hukumnya, ya, makanya kemudian ada prosedurnya, nggak boleh sembarangan, gitu ya. Oke, selanjutnya kaitannya dengan PHK, maka kalau terjadi PHK itu yang paling penting adalah timbulnya kompensasi PHK. Ya, jadi kalau misalnya kemudian terjadi PHK, maka pengusaha itu menjadi punya kewajiban untuk bayar kompensasi PHK. Sebaliknya, pekerja atau buruh menjadi punya, ya kan, hak untuk menerima pembayaran kompensasi PHK. Yang paling sering kalian dengar itu adalah pesangon. Nah, kalau lagi ngomongin pesangon itu pasti adalah lagi bicara mengenai pembayaran kompensasi PHK. Paling terkenal tuh pasti kalau di berita PHK tuh pasti pesangon disebutkan. Nah, tapi ternyata kalau kita lihat ke dalam aturannya, yang namanya kompensasi PHK itu ada 4 macam. Ya, jadi nggak cuma pesangon saja, ada 4 macam. Yang pertama namanya uang pesangon tadi, yang kedua namanya uang penghargaan masa kerja. Ya, uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja ini besarannya itu ditentukan berdasarkan masa kerjanya pekerja di perusahaan tersebut. Semakin lama dia bekerja di situ, nanti hitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerjanya akan semakin tinggi. Itu makanya kenapa kemudian masa kerja itu menjadi sangat penting, ya, karena kaitannya dengan nanti kalau terjadi apa-apa itu bisa dihitung jadi kompensasi PHK. Kemudian yang ketiga adalah uang penggantian hak. Ya, uang penggantian hak. Uang penggantian hak itu kaitannya dengan hak-hak yang kemudian belum diambil oleh buruh, misalnya punya hak cuti, ya kan? Nah, hak cuti itu belum diambil, belum gugur, nah itu bisa nanti dijadikan diuangkan, gitu. Atau kemudian misalnya kalau di hire-nya di Jakarta, ya kan, direkrutnya di Jakarta, tapi ternyata dikirimnya kerjanya di Kalimantan. Nah, kemudian nanti dari Kalimantan itu kan terjadi PHK, maka kemudian ada uang penggantian hak untuk ongkos pulang ke tempat rekrut tadi ke Jakarta, ya kan, ke tempat keluarganya. Intinya begitu, ada uang penggantian hak. Dan yang keempat ada yang namanya uang pisah, yaitu uang yang kemudian besarannya bisa disepakati oleh atau diatur di dalam perjanjian kerja atau di dalam peraturan perusahaan atau di dalam perjanjian kerja bersama. Gitu. Tapi yang jelas adalah ada 4 macam kompensasi PHK. Nah, 4 macam kompensasi itu tadi besarannya akan berbeda-beda sesuai dengan alasan PHK-nya. Jadi alasan PHK itu menjadi penting bagi Anda untuk kemudian Anda mengetahui kalau ada permasalahan PHK ini alasannya apa. Karena alasan itu akan mempengaruhi kompensasi apa dan berapa besarnya yang diterima oleh si buruh atau si pekerja itu tadi. Jadi makanya mengetahui alasan yang dipakai itu apa, itu menjadi penting. Gitu ya, nanti kita akan bicara banyak mengenai kompensasi PHK ini di belakang gitu. Tapi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini. Bentar, saya minum dulu.
Novi Ayu, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bu. Pertanyaan saya, di awal tadi sudah dijelaskan kalau PHK itu seharusnya dihindari dan justru merupakan jalan terakhir. Nah, berarti sebelum ada PHK, itu langkah dan contohnya seperti apa yang dimaksud jalan lain menghindari PHK ini? Iya, jadi begini. Oke, saya paham pertanyaannya. Jadi tadi betul ya. Tunggu, saya tampilkan lagi. Prinsip PHK. Nah, ini kan. Jadi kan yang namanya pengusaha, serikat pekerja, pekerja sendiri, pemerintah itu juga harus mengupayakan bahwa tidak terjadi PHK. Ya, jadi PHK itu adalah pilihan yang terakhir ya, kalau tidak ada yang lain ya kan, kalau tidak bisa dihindari baru di PHK. Nah kemudian maksudnya apa Bu kalau pilihan terakhir itu berarti ada pilihan-pilihan yang lain kah atau kemudian upaya-upaya apa ya kan yang kemudian bisa ditempuh oleh misalnya pengusaha atau kemudian oleh pekerja itu sendiri atau serikat pekerja. Misalnya begini. Upaya-upayanya itu bisa jadi misalnya dimutasi terlebih dahulu ya kan, dipindah. Misalnya kalau kemudian bekerja di cabang ini ternyata keadaannya sudah tidak memungkinkan ya kan, atau ada hal-hal lainnya yang mengganggu produktivitas atau kemudian dari kondisi ekonomi, biasanya karena kondisi ekonomi dipindahkan ke cabang yang lainnya ya kan, mungkin yang tadinya kerjanya di Jakarta jadi pindah ke Surabaya atau kemana, bisa jadi seperti itu, mutasi. Nah, dicari dulu jalan keluarnya. Atau misalnya kaitannya dengan kemarin nih pandemi COVID ya kan, jangan kemudian tiba-tiba di PHK, karena di PHK itu pasti damage-nya lebih besar kepada buruh ya kan, karena pekerjaannya hilang. Misalnya langkah lainnya dirumahkan dulu ya kan, karena nggak ada aktivitas di perusahaan ya kan, apalagi misalnya hotel ya kan, hotelnya nggak ada tamunya ya kan, kalau tetap masuk juga sebenarnya mau buat apa gitu kan, apalagi nanti pengusaha juga bingung membayarnya karena tidak ada pemasukan. Dirumahkan dulu, jangan di PHK. Atau kemudian dibuat shift ya kan, gantian masuknya. Kan tadinya semuanya masuk, tapi karena tidak ada aktivitas, separuh-separuh mungkin, ya kan, separuh di rumah, separuh masuk, begitu, karena itu akan mengurangi beban perusahaan juga. Nah, kenapa kok kemudian itu diperbolehkan? Kenapa kok itu jalan yang harus diupayakan dulu? Karena tadi seperti yang saya bilang, PHK itu damage-nya lebih besar. Karena apa? Karena dia akan kehilangan pekerjaannya. Kalau kemudian misalnya dikaitkan dengan pandemi COVID tadi, ya kan? Nah, yang namanya dirumahkan atau kemudian shift tadi kan tidak kehilangan pekerjaannya. Siapa tahu nanti akan membaik kondisinya, ya kan? Nah, mungkin sekarang agak susah-susah, sama-sama pengusaha susah, pekerja juga susah, sama-sama susah, tapi dipertahankan tetap hubungan kerjanya. Nah, baru kemudian nanti ketika membaik lagi, sekarang kan sudah membaik ya, terbukti ya kan, membaik, bisa normal lagi hubungan kerjanya. Gitu. Jadi jangan tiba-tiba kemudian di PHK, dicari dulu ada nggak upaya lainnya yang kemudian bisa ditempuh gitu ya. Jadi dicari upaya lainnya, contohnya tadi misalnya dirumahkan dulu atau kemudian digantian, dibuat shift seperti itu. Oke. Nah, ini slide terakhir nih. Nah, kaitannya dengan kompensasi PHK yang tadi saya sampaikan ya. Kaitannya dengan kompensasi PHK yang saya sampaikan. Nah, ini nanti ya kan, aktivitas selanjutnya tadi kan sudah kuliah ceramah ya kan, kuliah ceramah dengan berbagai interaksi. Sekarang gantian kalian melakukan belajar mandiri terlebih dahulu ya. Nanti akan saya berikan feedbacknya. Nah, Anda buka ya kan, pengaturan kompensasi PHK. Tadi kan kita bicara kompensasi pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak, uang pisah. Anda baca di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja, serta di aturan turunannya di PP 35 tahun 2021. Atau biar nggak susah, buka 3 file ya kan, Anda buka aja tadi link yang saya tadi saya share kepada Anda ya, silakan nanti dibuka aja di sana. Ya, Anda bisa melihat di sana. Nah, kemudian apa yang harus Anda lakukan? Anda lakukanlah identifikasi setelah Anda baca, Anda perhatikan tadi, identifikasi apakah sebenarnya di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan atau di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ada perbedaan mengenai kompensasi PHK. Kalau misalnya kemudian ada perbedaannya, ya kan, maka kemudian perbedaannya itu apa? Dan kemudian menurut Anda kalau misalnya memang ada perbedaan, pengaturan kompensasinya itu mana yang lebih baik? Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Cipta Kerja? Nah,
Nah, ini nanti kemudian Anda baca, Anda identifikasi tadi ya, menurut pendapat Anda seperti apa, kemudian nanti Anda kemukakan pendapat Anda, ya. Saya beri waktu mungkin nanti 30 menit aja, nanti kita kembali lagi, tapi tidak di Microsoft Teams, nanti di di situs kuliah saja ya, di forum, nanti kita diskusi di situ biar nggak bosen ya kan, lewat satu media saja ya. Jadi kita pakai media satu lagi di situs kuliah, nanti silakan masuk ke forum, nanti saya sudah sediakan slotnya, begitu nanti Anda kemukakan apa yang Anda temukan. Nanti kita akan saling melengkapi juga, saya akan memberikan feedback mengenai apa yang sudah Anda cari mengenai pertanyaan ini. Ya. Tapi gini deh, supaya lebih mudah ya kan, biar nggak susah. Sebelum ke sana, kira-kira ya kan Anda belum baca nih. Kalau menurut Anda sebenarnya ya kan antara kompensasi PHK, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja itu sama atau beda nggak sih? Mungkin ada yang tahu malah. Ada yang mau coba jawab biar membantu teman-temannya juga ya kan. Lavinia? Ya Bu, saya mau izin menjawab. Maaf kalau salah ya Bu ya. Sepertinya tuh berbeda Bu, karena kan di awal perkuliahan tadi Ibu sempat menyinggung kan kalau PHK ini merupakan hal yang paling banyak diubah di UU Cipta Kerja. Lalu kemudian saya pernah dengar juga kalau nggak salah tuh demo penolakan UU Cipta Kerja itu salah satu poinnya adalah tentang pesangon. Oke, ya betul ya. Jadi ini memperhatikan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi betul, sebenarnya ini kata kuncinya juga bagi Anda supaya Anda lebih mudah dalam mengerjakan apa yang saya minta ya, apa yang mau kita diskusikan nanti. Jadi memang betul. Jadi mengenai salah satu poin yang diubah di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ke Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah mengenai kompensasi PHK. Jadi nanti berbeda. Makanya coba nanti Anda perbandingkan, ya kan? Anda perbandingkan antara kompensasi PHK di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu juga kemarin salah satu demonya ya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja itu tentang PHK itu salah satunya adalah mengenai ya karena besaran kompensasi PHK itu tadi jadi permasalahan, jadi debat ya, jadi polemik. Nah, jadi makin penasaran kan? Nah, nanti silakan Anda baca dulu ya, kemudian nanti kita diskusikan apa yang Anda temukan. Gitu ya. Mungkin terkait tugasnya saja ada yang mau ditanyakan lagi? Aden Yeremia, silakan. Baik Bu, saya izin bertanya ya Bu ya. Jadi kan tadi Bu, untuk perbedaannya apa perlu dituliskan dan dibuat dalam bentuk tabel. Lalu untuk aktivitas dan diskusinya diakses pada slot forum situs kuliah yang kemarin atau bagaimana ya Bu? Terima kasih. Oke, ya. Jadi kan tadi kan udah saya kasih kisi-kisi ya, beda ya kan antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi bedanya apa, kemudian nanti pendapat Anda seperti apa. Mau dibuat tabel juga boleh. Nanti akan lebih mudah nanti buat Anda untuk mempelajari itu ya kan, untuk ujian. Jadi kan lebih enak nih ya kan. Oh, ini Undang-Undang Ketenagakerjaan bilang seperti ini, Undang-Undang Cipta Kerja bilang seperti ini. Boleh dibuat tabel. Tapi kalau nggak mau dibuat tabel, misalnya karena kesulitan karena device-nya juga nggak apa-apa, Anda bikin seperti narasi seperti itu. Yang penting tadi apa yang saya tanyakan mengenai 2 poin ini tadi bisa Anda jawab. Kemudian kaitannya dengan di forum yang mana, silakan nanti di yang kuliah 12 ya. Jadi kan sudah saya buatkan kotak sendiri di kuliah yang 12. Kalau kemarin kan kuliah yang 11. Jadi ini di kuliah yang ke-12 gitu ya. Jangan sampai nanti ketuker, nanti kemudian nggak kelihatan nanti aktivitas Anda di minggu ini di mana. Itu ya, kaitannya dengan tugas. Jadi sekali lagi tadi perbedaannya apa, kemudian menurut Anda lebih baik yang mana antara pengaturan yang baru dengan pengaturan yang lama itu tadi. Itu terima kasih. Ya. Supaya menghemat waktu gitu ya, kita nanti kembali 30 menit lagi. Jadi Anda silakan lihat dulu ya kan, 30 menit lagi mengenai kompensasi PHK. Nggak terlalu banyak sebenarnya, hanya beberapa pasal saja. Silakan nanti Anda perhatikan mengenai itu. Silakan nanti dibaca dan dipahami terlebih dahulu. Oke, nanti kita ketemu 30 menit lagi. Terima kasih.
Demikian video singkat mengenai pengenalan dan cuplikan pembelajaran dalam mata kuliah hukum perburuhan yang saya ampu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.